Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bunia Asi dan juga Bunia Hanyati. Hari ini kita akan melakukan coaching ya, dengan coachnya itu adalah Bunia Asi dan coachingnya adalah Bunia Hanyati. Nah, untuk Bunia, untuk coaching hari ini, apakah Ibu sudah tahu bahwa selama coaching itu akan dimulai melalui penilaian? Sudah tahu. Baik. Kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan selama proses coaching ini? Kompetensi sebetulnya semuanya ingin kembangkan ya Bu ya. Hanya yang lebih utama adalah tentang bagaimana membuat kita mengajukan pertanyaan itu berbobot supaya bisa mencapai coaching kita itu menggali potensinya sesuai dengan kemampuannya. Baik. Selama proses coaching itu di bagian mana Ibu dapat mengembangkan kompetensi tersebut? Kompetensi tersebut jika disesuaikan dengan alur kita ya Bu ya, tentunya kompetensi untuk pengajuan pertanyaan berbobot akan lebih banyak dipakai di identifikasi masalah juga rencana aksi di situ. Ya. Kemudian apa yang menjadi indikator ketercapaian Ibu dalam pengembangan hal tersebut? Indikatornya adalah ketika coachingnya merasa terbantu oleh kemampuan coach saya. Jadi ketika si coaching mempunyai masalah dan saya mengembangkan kompetensi saya, masalah tersebut juga bisa diatasi dengan kemampuan. Ya, semoga berhasil ya untuk proses coaching hari ini dan bisa Ibu bisa untuk mengembangkan kompetensi yang Ibu inginkan. Silakan semua berhasil, Bunia. Itu selamat siang Bu Nia, apa kabar? Selamat siang, Betul baik, tapi kok murung begitu? Tumben gitu lihat dia murung kayak gitu. Kenapa? Ya Ibu, mau bertanya ya. Betul Bu, saya tuh lagi memikirkan masalah. Sebetulnya bukan masalah Ibu, bisa disebut mungkin hambatan, sedikit hambatan di kelas yang saya ambil. Dan itu yang membuat saya sekarang tidak fokus gitu Bu. Saja dunia murung tumben gitu. Nah, kalau dunia kayak gitu, apa punya butuh teman ngobrol? Ya Bu, jujur dari tadi saya pun pengen cari teman ngobrol terkait dengan masalah saya, dan memang kebetulan Ibu bertanya, kemudian Ibu menawarkan. Alhamdulillah Bu, dengan senang hati saya mau ngobrol, setidaknya memang tidak mengganggu waktu dan aktivitas Ibu. Insya Allah tidak ada ini ya dunia halangan, saya juga kebetulan sudah tidak ada tugas apa-apa. Jadi gimana dunia nih, kita ngobrol hari ini mau apa sebetulnya? Ingin mencari solusi ya Bu, mencari titik temu gitu dari permasalahan yang saya hadapi sekarang terkait di kelas saya. Sebetulnya jika boleh saya tahu permasalahan yang ada di kelas dunia itu yang bikin dunia itu apa sih? Ini ya Bu, sebenarnya sih kalau hambatan-hambatan yang bisa saya kasih, saya kasih. Cuma untuk saat ini kan Bu, saya tuh kebetulan ada di kelas 5 ya. Nah, ketika awal pembelajaran saya biasakan memberikan angket kepada anak pertanyaan terkait diagnostik ya Bu, minat belajar anak. Ternyata ada beberapa anak, bahkan 2-3 anak Bu, yang memang ketika saya lihat itu hasilnya, anak ini sepertinya kurang memahami Bu dalam kalistung, padahal itu istilahnya kalistung dasar Bu. Jadi seperti memang perkalian awal ya Bu, 2-10 atau misalnya pengurangan yang meminjam begitu Bu.
Dan itu apa yang membuat saya sedih gitu Bu. Kok ada ya anak saya yang sudah kelas 5 tapi mereka apa sih sekaligus dasarnya kurang gitu Bu. Ada hambatan di sekolah tentang kurang calistung. Nah, apa ya, hambatan itu kira-kira berdampak seperti apa untuk pembelajaran kelas dunia? Dampaknya yang pertama mungkin saya merasa sedih ya Bu. Artinya gini, aduh apa saya gagal nih dalam mendidik anak-anak saya ya, walaupun memang saya baru awal gitu mengajar di kelas 5. Tapi memang di satu sisi juga saya berpikir apakah memang ini efek dari kemarin pembelajaran daring ya Bu, karena memang anak murid saya kan yang sekarang kelas 5 itu ketika kelas 2, kelas 3 itu kan kita sebutkan begini. Jadi pas anak saya yang sekarang kelas 5, kelas 2, kelas 3, kelas 4 semester 2 itu memang mereka melakukan pembelajaran daring karena memang aturan pemerintah yaitu semua sekolah. Adapun apakah itu dampak dari situ gitu. Jadi semangat belajar mereka itu nggak ada. Cuma memang efeknya ke pembelajaran ketika saya memberikan materi ke anak gitu. Nah si anak yang 3 ini teh seperti kebingungan gitu, seperti begini, apa sih ketika saya tuh kok tidak fokus, terus seperti bertanya, aduh si ibu tuh nerangin apa ya gitu, kok aku gak ngerti. Akhirnya kan mereka mencari fokus belajar sendiri gitu, artinya dengan apa mencoba untuk ngobrol dengan temannya gitu, kadang mencoret-coret itu sendiri seperti itu. Jadi akhirnya saya ya sedih, akhirnya apa pembelajaran yang saya laksanakan itu seperti tidak kondusif gitu Bu. Jadi ada beberapa anak yang menurut saya Bu tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran gitu. Berarti jika dibilang apa ya, skala ideal ya, dengan apa yang dunia alami di kelas ya, skalanya itu sekarang, posisi sekarang itu anak-anak yang di dunia itu dalam satu tentunya ada di skala berapa, dari 1 sampai 10? Menurut saya Bu, menurut hasil kemarin saya membuat penilaian itu ya, skalanya menurut saya memang bukan saya menjudge anak saya tidak bisa, tapi memang kalau lihat skalanya Bu hanya 4 gitu, hanya 4 gitu, dan memang dilihat dari kemampuan mereka memang saya berada menjadi 4 gitu, karena memang sangat kurang sekali. Dan saya kebetulan kita bisa ngobrol ya Bu, saya tuh ingin mencapai minimal mereka bisa mencapai skala angka 7 aja gitu Bu, dengan mereka memiliki kemampuan calistung dasar aja dulu. Jadi dunia itu ingin meningkatkan yang sekarang tadinya 4 tuh ya, ingin menjadi 7 ya. Tentunya dari 4 ingin menjadi 7 itu kan perlu proses ya, perlu rencana apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah sekarang dunia kira-kira ada rencana apa agar skala 7 itu bisa dicapai semuanya? Yang sampai saat ini sudah saya lakukan sih Bu, saya baru memberikan pelajaran tambahan ya, jam tambahan gitu. Jadi setelah mereka istirahat, ketika mereka santai, atau misalnya ketika kita sudah makan bersama, anak-anak yang 3 orang itu biasanya saya panggil untuk diajak bermain di sekolah, atau misalnya ketika di lapangan begitu saya memberikan materi yang memang sekiranya tentang calistung dasar gitu, dari itu entah dari permainan gitu ya Bu, entah memang kita kalau misalnya sudah anak-anak bawa handphone, saya juga menggunakan aplikasi handphone gitu ya, kita memang banyak tuh ya permainan calistung dasar gitu. Kemudian saya pun tidak membebankan mereka, terus ketika di kelas saya itu tidak terlalu membebankan mereka untuk memahami bahwa kamu harus mengerti apa yang disampaikan, saya enggak. Kemudian saya memberikan soal-soal ketika ulangan pun benar-benarnya berbeda ya Bu, kepada mereka yang 3 dengan teman-teman itu saya memang memberikan soal yang berbeda gitu, karena saya dengan teman-teman mereka. Kemudian saya pun berusaha untuk selalu menyemangati mereka nih ketika mereka minder, ketika misalnya memberikan materi yang memang
memerlukan apa kreativasi anak itu kan anak yang kita itu pasti malu. Saya selalu menyemangati, ayo kamu bisa ke depan, sebisanya kamu, semampunya kamu, dan alhamdulillah sih kalau untuk ke depannya mereka mau gitu, walaupun memang harus betul-betul saya patuh gitu. Namun dengan upaya tersebut Bu, ternyata menurut saya ya si angka 7 tuh belum tercapai gitu, mesti apa ya, mesti anak tuh masih stuck paling naik itu di angka 6 gitu Bu, di angka 5 kalau saya ya gitu. Jadi saya tuh udah gimana lagi nih deh biar itu tuh bisa membawa kamu gitu. Padahal kan Bu, di satu sisi saya tuh tidak mau memaksakan kepada anak kalau kamu tuh harus pintar Bu. Karena memang saya sadar ya bahwa anak itu dengan bakatnya masing-masing ya. Mungkin anak ini di akademiknya kurang, kita tidak tahu ya untuk di hal lain gitu. Karena yang saja apa ya Bu, menurut saya tuh kalistung dasar betul-betul harus dikuasai. Kenapa sih saya selalu betul dikuasai? Karena itu bisa berhubungan dengan pembelajaran mereka terjadi selanjutnya, kemudian untuk kehidupan mereka sehari-hari juga. Menurut saya sih itu ya Bu ya. Jadi sebetulnya sudah ada upaya dari beliau untuk sampai anak begitu, akan tetapi ternyata ada faktor hambatan ya. Nah, bisa diceritakan contoh-contoh faktor hambatannya apa saja Bu? nah, karena memang saya upayanya hanya di ruang untuk sekolah ya Bu. Kadang memang kan ketika istirahat saya ngajak yuk anak tuh kadang mudik ya Bu, nggak Bu, aku mau main gitu. Sedangkan saya mempunyai waktu dengan mereka ya ketika istirahat itu kan artinya saya tidak bisa mengganggu aktivitas mereka ketika belajar di kelas ya Bu. Kemudian mungkin mereka juga merasa minder ya, aku sama ibu diajarinnya pelajaran, misalnya itu pelajaran kelas 1-2 ya Bu ya, kelas 2, kelas 3, sekarang mereka kelas 5, mungkin mereka merasa malu gitu. Nah, upaya yang sudah dilakukan dengan faktor hambatan yang ada tapi masih di angka 6, sebaiknya ada upaya apa lagi yang bisa dilakukan oleh dunia itu sampai bisa ke angka 7 itu tercapai di dunia? Nah, ya Bu, saya tuh sempat terpikirkan ya tadi apa saya harus bertemu dengan orang tuanya. Artinya sepertinya nih saya harus konsultasi dengan orang tuanya, saya harus bekerja sama dengan orang tuanya. Gitu. Dan insya Allah tindakan saya saja itu Bu untuk mencapai apa yang tujuan saya Bu. Saya sepertinya akan berkonsultasi dengan orang tuanya terkait anak-anaknya gitu. Saya ingin tahu latar belakang hidupnya seperti apa belajarnya, kemudian apakah sudah mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Gitu. Kemudian sepertinya saya pun terpikir untuk mengadakan pelajaran tambahan, tapi bukan di luar sekolah, di rumah saya gitu. Kan teman-teman tidak tahu tuh, jadi memang anak-anak tidak terlalu malu gitu. Kemudian tapi kalau dengan orang tuanya mungkin saya terkait waktu yang belum karena memang ya, tapi yang sudah saya fokuskan itu anak-anak ini harus belajar tambahan yang betul-betul fokus ya di rumah saya gitu. Sudah hebat sebetulnya Buya sudah punya rencana sendiri ya gitu, untuk masalah yang ada di kelas ini. Rencana itu sebaiknya apa dilaksanakan dulu agar cepat tercapai? Saya sebetulnya sih secepatnya ya Bu. Artinya melihat pembelajaran yang sekarang saya lihat hasilnya, waduh itu kelas 5, saya tuh akan secepatnya menghubungi orang tua ya, mungkin bisa 2 hari ke depan ya Bu. Jadi dunia yang rencana dunia dilaksanakan secepatnya, kemudian orang tua tentunya ya. Apa yang menjadi titik ukur atau tolak ukur dunia sehingga tujuan dunia itu tercapai? Apa titik ukur? Kalau ukurnya itu sederhana ya Bu, kalau menurut saya ya, yang penting anak-anak saya itu yang 3 itu mereka sudah bisa ketika saya memberikan pertanyaan terkait kalistung dasar, apalagi
kita lihat bisa menerapkan konteks itu kepada konteks kehidupan sehari-hari itu saja. Apa sederhananya mereka bisa menjawab pertanyaan aja mungkin yang terkait garis dasar itu sudah menjadi tolak ukur sudah maksimal bahasa Ini sudah hebat ya. Kemudian sudah punya rencana juga. Kemudian sepertinya tidak sabar ingin segera merencanakan apa rencana itu terrealisasi ini Bunia ya. Nah, gimana Bunia? Sekarang masih mau apa enggak? sepertinya sudah mulai terang. Alhamdulillah, apa sih yang tadi saya pikirkan akhirnya saya sudah bisa mendapatkan solusi yang lebih bersemangat juga, dan saya punya power lebih istilahnya ya untuk bisa mendidik anak-anak saya itu menjadi anak-anak yang memang keluar kemampuannya tanpa harus dipaksakan. Terima kasih. Akhirnya saya semangat gitu. Kemudian memang alhamdulillah ya Bu. Terima kasih waktunya. Mohon maaf jika tadi saya ada tidak enak dilihat. Tidak apa-apanya ya. Sama-sama kita sama juga harus saling bertukar ini ya. Solusi gitu dari suatu masalah. Ibunya silahkan dilanjutkan lagi ini ya. Lanjutkan lagi aktivitasnya. Siap, terima kasih ya Bu. Baiklah, Bunia Asih. Tadi saya sudah mengamati setiap coaching yang dilakukan oleh Bunia, menjadi coach untuk Bunia Kaniati sebagai coach. Dari hasil pengamatan saya, Bunia sudah bisa meng-coaching dengan menggunakan alur cerita ya. Dari mulai mengarahkan apa sih yang menjadi tujuan dari kegiatan coaching, kemudian bisa mengidentifikasi masalah dan juga kekuatan yang dimiliki oleh coach, dan bisa mengembangkan rencana selanjutnya, rencana aksi selanjutnya yang bisa dilakukan oleh coach, dan tentunya tanggung jawab yang menjadi komitmen coach untuk melaksanakan rencana tersebut. Baiklah Bunia, dari kegiatan coaching yang akan dilaksanakan, bagian manakah yang menurut Bunia itu sudah berhasil sesuai dengan yang tujuan yang diinginkan oleh Bunia? Ya, dari tujuan awal yang dia melakukan coaching ini, saya tentunya ingin lebih kompetensi dengan alur cerita ya Bu ya, terus menggali kemampuan saya dalam pertanyaan berbobot gitu ya Bu. Untuk pertanyaan berbobot, mudah-mudahan sudah saya sedikit bisa gitu, sehingga bisa merangsang coaching untuk menggali potensi yang ada di dalam coaching. Ya baik. Nah, menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching saat ini? Yang ingin dikembangkan tentunya ya semuanya ingin saya kembangkan, kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berbobot, semuanya ini ya, terus tidak berasumsi seperti itu ya Bu ya, tidak menjudge coaching gitu. Semuanya ini mudah-mudahan saya bisa menjadi seorang coach bagi teman-teman saya di sekolah juga untuk keluarga sekolah. Baiklah, semangat untuk Bunia ya, semoga berhasil untuk mengembangkan dan menjadi coach bagi rekan-rekan yang lainnya, baik sekolah maupun baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dunia kita sudah memasuki skenario coaching yang kedua ya. Dari skenario coaching yang kedua ini Bu Nia Kaniati sebagai coach, kemudian Bu Titi sebagai coaching, dan saya sendiri adalah observer ya. Nah, Bu Nia Kaniati ini sebelumnya saya sebagai observer mau bertanya, apakah Bu Nia sudah mengetahui bahwa proses coaching kita hari ini
eh, terdapat rubrik penilaiannya. Alhamdulillah sudah Bu. Nah, sebetulnya kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Nia? Sebetulnya kan ya betul ya, semua kompetensi ini dikembangkan, cuma memang saya ingin terfokus pada bagaimana sih seorang coach membuat pertanyaan berbobot untuk coaching itu. Nah, jika dispesifikasikan dari kompetensi yang tadi ya, pertanyaan berbobot, Bu Nia ingin diobservasinya di bagian apa di alutsista tersebut? Di alutsista pastinya saya lebih terfokus spesifiknya kepada identifikasi itu kan, identifikasi terdapat banyak pertanyaan. Nah, apa sih tujuan Bu Nia melakukan coaching hari ini? Selain saya ingin mengembangkan kompetensi yang tadi aku, tentunya pun saya ingin membantu coach saya untuk menemukan masalah yang memang solusinya terdapat dari dia sendiri, dari potensi diri sendiri. Baik Bu Nia, silakan dilanjutkan untuk percakapannya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nia, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Titi. Baiklah Bu Nia, boleh tidak kita ngobrol dulu sebentar? Boleh sekali, sangat boleh. Kira-kira yang mau diobrolkan apa nih Bu ya? Begini Bu, saya itu memiliki permasalahan terkait tentangnya kepedulian dari saya itu terhadap lingkungan. Nah, dengan obrolan kita tadi yang kan jadi ngobrol dengan saya tuh, tujuannya ingin Bu Titi capai dari obrolan kita apa ya Bu ya? Ya tentunya dengan berdiskusi dengan Bu Nia, saya ingin mencoba untuk menemukan solusi, memecahkan masalah rendahnya kepedulian dari saya terhadap lingkungan, dan tentunya dari diskusi ini saya bisa memecahkan masalah tersebut. Mudah-mudahan ya Bu, dalam obrolan kita yang singkat ini Bu Titi menemukan masalah ya dari menemukan solusi dari masalah Bu Titi. Kalau boleh tahu Bu, bisa diceritakan masalahnya seperti apa sih? Iya Bu, mengapa saya mematakan masih rendahnya kepedulian dari saya terhadap lingkungan? Karena hasil observasi saya terhadap sekolah saya itu masih banyaknya murid saya itu yang kesadaran terhadap lingkungan itu masih kurang. Di antaranya masih banyak siswa yang suka membuang sampah sembarangan, kemudian banyak sekali tanaman yang ada di lingkungan sekolah yang kurang terawat, gitu ya, karena di dalam proyek itu yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian siswa juga masih banyak yang belum bisa memilah antara sampah yang organik dan sampah yang non organik, sehingga masih disatukan sampah tersebut itu. Iya ya, sampah itu sebetulnya memang sangat mengganggu ya Bu ya. Iya. Nah, apa sih pelaksanaan atau kegiatan seperti apa ya yang Ibu Titin inginkan untuk meningkatkan siswa agar peduli terhadap lingkungan gitu Bu? Ya tentunya kegiatan yang harus saya laksanakan adalah kegiatan yang bisa meningkatkan kesadaran diri tersebut untuk bisa peduli terhadap lingkungan, dan siswa bisa memilah antara sampah yang organik dan non organik tersebut, dan di mana yang sampah organik itu bisa dibuat menjadi proyek, itu misalkan dengan membuat tong komposter, tong komposter tanah, tong komposter portable. Kemudian dengan proyek yang dilaksanakan itu akan timbulnya sikap kritis dari peserta didik untuk bisa membuat suatu proyek yang tentunya proyek yang dilaksanakan itu bisa memberikan kelestarian terhadap lingkungan sekolah. Nah Bu, kalau kita lihat ya dari skala yang 1 sampai 10 ya, sekarang posisi murid Bu Titin itu peduli terhadap lingkungannya ada di posisi berapa? Dan Bu Titin kira-kira ingin meningkatkan ke skala berapa Bu? Ya untuk sekarang posisinya itu masih di skala 5 ya. Mereka sudah mau untuk menjaga kebersihan, tapi itu tidak dari kesadaran dirinya. Perlu dulu dorongan dari gurunya, atau misalkan karena ada piket kelas gitu, atau ada yang menghimbau gitu ya, karena atau diberi hukuman gitu. Nah
masih skala 5 dan saya ingin tingkatannya itu bisa sampai ke 8, di mana setelah proyek yang saya laksanakan itu sudah ada timbul kesadaran dari mereka gitu untuk bisa menjaga kelestarian lingkungan sekolah, bahwa lingkungan sekolah itu tidak hanya untuk guru saja atau misalkan menjaga sekolah saja, tapi juga berguna bagi mereka. Ketika lingkungan sudah bersih, sehat, tentunya itu juga akan menimbulkan suasana pembelajaran yang nyaman juga bagi mereka. Nah, Bu Titin kan punya tujuan peduli lingkungan. Kekuatan apa sih yang sudah Bu Titin punya ya untuk mewujudkan tujuan tersebut? Ya baiklah, kekuatan yang saya miliki diantaranya saya sudah mengikuti pelatihan PDBA bersama dengan Dinas Pendidikan, di mana melalui pelatihan tersebut saya bisa mempelajari tentang bagaimana sih konsep tentang PDBA. PDBA itu tatanan diperhatikan, salah satu program dari Kabupaten Purwakarta, juga mempelajari tentang desain pembelajaran yang PDBA dan juga teknik lingkungan yang berbasis permakultur. Dari materi yang saya dapatkan melalui pelatihan tersebut, saya menjadi tergerak gitu, untuk bisa melakukan perubahan gitu terhadap sekolah saya. Kemudian juga saya masih semangat untuk bisa mempelajari platform Merdeka Mengajar, karena dari platform tersebut saya bisa membuat suatu rancangan pembelajaran yang berbasis proyek tentunya, di mana proyek yang saya laksanakan itu harus bisa untuk meningkatkan kepedulian siswa terhadap itu. Nah, hebatnya sudah banyak kekuatan yang dimiliki Bu Titin ya. Nah Bu, tadi kan skala anak itu masih di 5 ya, nah Bu Titin kan ingin mencapai 8. Tentunya selama ini Bu Titin itu sudah melakukan upaya menuju 8 itu. Nah, kira-kira upaya yang sudah dilakukan saat ini apa? Saya sudah membuat suatu perencanaan yang matang gitu ya, membuat suatu diskusi, membuat perencanaan diskusi matang bersama dengan seluruh guru yang ada di sekolah, di mana kami akan berencana membuat pokja-pokja, kelompok kerja gitu yang khusus membuat proyek-proyek di kelas masing-masing gitu ya. Kemudian dari proyek yang dilaksanakan itu dimungkinkan agar timbulnya karakter, yang utamanya karakter peduli tersebut. Kemudian saya bisa untuk mengajak guru-guru tersebut untuk membuat kesepakatan dan keyakinan kelas bersama murid, di mana dari kesepakatan tersebut itu ada poin-poin yang mengarah akan meningkatnya kepedulian siswa terhadap lingkungan. Nah, upaya tadi sudah dilaksanakan ya. Apakah selama melaksanakan upaya itu Bu Titin menemukan kendala gitu, atau lancar-lancar saja? Tentunya pasti ada kendala yang menghambat gitu ya. Di antaranya efektivitas saya dalam mengkaji salah satunya PLM, di mana di sana itu saya harus bisa ada waktu untuk mempelajari bagaimana cara membuat modul proyek yang tepat, yang memang dalam pembuatannya itu dapat meningkatkan karakter murid, terutama dalam hal sikap peduli tersebut. Kemudian juga saya harus bisa membagi-bagi waktu gitu yang mana dalam hal membuat rancangan pembelajaran yang tepat, yang dimana proyek yang saya berikan itu harus bisa mengandung 4 prinsip dari P5, yaitu proyeknya itu harus kontekstual, holistik, eksploratif, dan juga harus berpihak pada murid. Nah, mudah-mudahan hambatan tersebut tidak menyudutkannya Bu Titin ya. Nah Bu, tindak lanjut untuk mengatasi hambatan tersebut, kira-kira Bu Titin sudah punya rencana apa tuh Bu? Ya, kurang lebih 1 bulan dari sekarang itu saya sudah bisa melaksanakan, tetapi saya perlu waktu sekitar sebelum sebulan itu mengevaluasi dulu proyek dan program mana yang sudah terlaksana dengan baik, yang memang dari proyek itu memang bisa meningkatkan sikap peduli tersebut gitu ya, peduli saya terhadap lingkungan. Kemudian mengkaji ulang program mana memang yang belum berkembang dan kegiatan mana yang memang belum terlaksana gitu. Jadi saya bisa mengevaluasi terlebih dahulu. Jadi upaya selanjutnya kan mengkaji, mengevaluasi gitu. Nah Bu, kira-kira untuk rencana tersebut Ibu butuh bantuan orang lain tidak, atau saya bisa sendiri? Ya,
agar apa yang saya rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik dan berhasil, saya bisa dibantu oleh rekan guru di sekolah saya. Kemudian dari rekan sepase saya, terutama dalam melaksanakan proyek P5, yaitu kebetulan saya mengajar di kelas 5, jadi rekan yang bisa membantu saya dalam guru kelas. Kemudian juga guru yang menjadi fasilitator P5, dan tentunya adalah kepala sekolah saya. Setelah Bu Titin punya rencana tuh, tentunya Bu Titin punya tolak ukur keberhasilan ya. Kira-kira tolak ukurnya seperti apa Bu Titin? Ya, tentunya dengan kegiatan yang akan saya laksanakan ini, seluruh warga sekolah itu sudah timbul kesadaran untuk mencintai dan melestarikan lingkungan sekolah. Dan semua sampah-sampah yang mereka buang itu sudah bisa mereka pilah gitu. Mereka pilah untuk sampah organik itu bisa dimanfaatkan menjadi kompos melalui komposter portable. Kemudian sampah yang non organik bisa dimanfaatkan menjadi kompost. Jadi dari sampah itu bisa mereka manfaatkan gitu. Dan dengan proyek-proyek yang dilaksanakan tersebut, keberhasilannya adalah mereka bisa memanfaatkan untuk bisa menjaga dan melestarikan lingkungan sekolah. Hebat, tolak ukurnya ya, ingin anak peduli sampai bisa memilah sampah dan bermanfaat lagi ya, tidak juga yang baik. Kalau saya kaji ulang dari obrolan kita hari ini, sebenarnya begitu itu sudah punya solusi sendiri ya untuk masalahnya, bagaimana menciptakan menjadi peduli lingkungan ya, dari mulai membuat PMM, komposter dan segala macam. Nah, kira-kira sudah bagaimana nih hasil percakapan kita hari ini? Alhamdulillah Bu, dengan pembicaraan dengan Ibu sudah ada solusi yang saya dapatkan. Terima kasih untuk waktunya gitu ya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya, terkait kemajuan dari kegiatan yang saya Betul, ingin lihat berhasil ya, pasti berhasil. Tetap semangat Bu Titin, saya doakan rencananya berhasil ya. Terima kasih sudah berbagi pengalaman juga dengan saya ya Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu Titin ya. Baik, alhamdulillah coaching kita sudah selesai untuk yang kedua ini. Jadi Bunia ya, saya mau bertanya nih, dari yang tadi coaching sudah dilakukan, kira-kira kegiatan apa yang tadi sudah Bunia lakukan untuk mencapai indikator yang tadi tujuan Bunia inginkan? Pertama saya pasti mengajar kehadiran ya, saya sedang kemudian kan tujuan saya tadi ingin mencoba menanyakan pertanyaan berbobot, dan saya rasa saya sudah mulai itu melakukan itu di tahap identifikasi masalah ini. Jadi sudah saya mencatat, saya mendengar, jadi saya observasi ya. Memang apa yang tadi sudah Bunia dan Ibu sampaikan, coachingnya itu sudah berdasarkan alur kita, kemudian prinsip dan paradigma coaching juga sudah dipakai. Jadi selamat, tinggal Bunia nanti mempraktekannya di lingkungan sekolah begitu ya. Kemudian setelah ini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bunia? Selain membuat pertanyaan berbobot ya Bu, tentunya saya pun ingin ketika saya melakukan coaching, si coach itu betul-betul mendapatkan solusi dari potensi dirinya, itu bukan saran dari saya ya. Jadi mereka nyaman, solusi datang dari mereka sendiri ya. Jadi sesuai dengan prinsip, kalau motivasi internal itu akan lebih berdampak jangka panjang gitu ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita lakukan di coaching bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bunia Asih Bu Titin, hari ini kita sudah menginjak pada coaching skenario 3 ya, dengan Bu Titin sebagai coach dan Bunia Asih sebagai coaching ya.
Baik. Baik, sebelumnya saya mau bertanya dengan Bu Titin, apakah Bu Titin sudah mengetahui bahwa memang coaching kita hari ini ada rubrik penilaiannya? Iya Bu, saya sudah melihat bahwa selama coaching ini ada rubrik penilaian. Alhamdulillah. Baik. Nah, kira-kira dari coaching ini kompetensi apa yang ingin Bu Titin kembangkan? Tentunya melalui coaching ini saya ingin bisa meningkatkan ketiga kompetensi coaching. Dan mudah-mudahan selama sesi ini salah satu hal dari kompetensi yang saya ingin tingkatkan adalah dalam memberikan pertanyaan yang dibuat. Ya, di mana dari pertanyaan tersebut saya bisa menggali kekuatan-kekuatan apa yang dimiliki coach dan bisa membimbing coach untuk bisa menemukan solusi dari dia sendiri. Nah, kita kan coaching menggunakan alur tirta ya. Nah, dari alur tirta itu bagian mana yang ingin secara spesifik diobservasi oleh Bu Titin sebagai coach? Ya, jadi dalam alur tirta dari tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab untuk bisa meningkatkan kemampuan tadi yang saya sebutkan itu, saya bisa meningkatkannya dalam mengidentifikasi. Nah, selain kompetensi yang ingin dicapai Bu Titin tadi ya, tujuan apa lagi nih yang ingin Bu Titin capai dari hasil coaching ini? Ya, tentunya saya bisa memberikan kehadiran coach, memiliki coach untuk bisa menemukan solusi yang tepat dari coach sendiri, yang tentunya itu dari kekuatan dia sendiri. Oke, baik, terima kasih Bu Titin. Mangga silakan Bu Titin, Bu Niasi melakukan penciuman. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu hari ini? Ya Bu, perkenalkan saya Bunda Nayara. Mohon maaf telah mengganggu Ibu waktunya hari ini. Ya Bu, silahkan, tidak apa-apa. Lagi pula perkenalkan dari sini saya Ibu Titin ya. Saya adalah wali kelasnya jadi dari daerah. Begini Bu, ada yang ingin saya sampaikan ke Ibu, boleh minta waktunya Bu? Boleh, silahkan. Kira-kira dari pertemuan ini apa yang menjadi tujuan Ibu untuk ngobrol dengan saya? Jadi gini Bu ya, sebetulnya kan ini masih awal ya Bu ya, masih di bulan Agustus, tapi saya sudah merasa was-was gitu Bu, sebagai orang tuanya Nayara, saya sendiri bingung nanti Nayara maksudnya ke SMP mana Ibu gitu. Baiklah, mudah-mudahan dari obrolan kita hari ini Ibu sudah tidak bingung lagi ya Bu ya. Baiklah, menurut Ibu nih sekolah yang seperti apa yang memang tepat untuk Nayara? Jadi begini, Nayara itu kan sekolah apa sih, mempunyai potensi sendiri ya Bu ya. Jadi menurut saya sekolah yang tepat buat Nayara adalah sekolah yang bisa mengembangkan potensinya Nayara itu sendiri gitu. Jadi potensi dia berkembang, jadi bisa maju gitu Bu. Ya, kalau berbicara tentang kemampuan pasti Nayara memiliki potensi. Kira-kira potensi yang seperti apa yang dimiliki Nayara itu? Jadi mungkin kan Ibu belum kenal Nayara ya, karena kita kan baru beberapa bulan. Jadi Ibu perlu diketahui bahwa Nayara itu dia mempunyai potensi dalam bidang olahraga Bu. Jadi dia itu sering mendapatkan juara bulu tangkis ke-1 di tingkat kabupaten. Alhamdulillah gitu Bu, punya potensi itu. Wow, luar biasa ya, putra Ibu sudah bisa mencapai tingkat kejuaraan kabupaten ya dalam hal olahraga bulu tangkis. Kira-kira sekolah yang seperti apa yang Ibu inginkan untuk bisa meningkatkan potensi yang dimiliki oleh Nayara? Itu Bu, jadi sekolah yang bisa mengembangkan. Jadi Nayara itu kan bakatnya bulu tangkis Bu, jadi diwadahi sama sekolahnya itu gitu Bu. Apa namanya teh, cuma saya bingung, terus saya juga takutnya dengan yang Nayara itu dapat juara 1 tingkat provinsi tidak aman gitu Bu, untuk sekolah yang Nayara inginkan sendiri gitu.
ibu sudah membuat perencanaan gitu ya, ingin masuk ke sekolah yang memang yang ingin ibu tuju. Lalu apa yang bisa ibu lakukan agar Naya itu berhasil gitu dan aman masuk sekolah tersebut? Apa ya Bu? Karena kan tentunya ya kalau sekolah yang ini yang sekarang kan rencananya inginnya maksudnya ke SMP 3 Bu, karena katanya di SMP 3 itu murid-murid yang berprestasi dalam bidang olahraga itu terwadahi, kemudian tersalurkan sehingga bakat-bakatnya berkembangnya. Ketakutan saya itu Bu, otomatis kan banyak saingan ya Bu ya, kemudian kalau di pertandingan di tingkat kabupaten kan pasti banyak Bu, jadi saya takut gitu tidak aman masuk ke SMP 3 karena saingannya banyak. Jadi apa ya Bu yang harus saya lakukan? Mungkin harus ini ya Bu ya, menaikkan levelnya gitu ya Bu ke tingkat provinsi gitu Bu. Nah, kalau misalkan ibu sudah membuat perencanaan yang matang, mengenal akar potensi dari keturunan ibu, kira-kira apa yang dimiliki oleh ibu yang bisa ibu bantu terhadap Naya? Jadi mungkin gini ya Bu, karena sekarang di tahap tingkat kabupaten ya Bu, dan biar aman harus masuk tingkat provinsi, mungkin yang ke satu Nayara harus rajin terus berlatih ya Bu ya. Kemudian selain itu ikut masuk ajang-ajang tingkat provinsi, paling tidak hanya untuk mengenal dulu mungkin ya Bu di awal-awal sekarang ini. Kemudian langkah selanjutnya tentunya harus mempunyai target nanti di tingkat provinsi, harus juara gitu. Bagus-bagus juara 1 ya Bu ya. Luar biasa ya Ibu dengan perencanaannya yang bisa membantu Nayara. Nah, sekarang agar perencanaan yang sudah Ibu laksanakan tersebut bisa berhasil, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi bencana? Ya Bu, jadi ketika misalnya berlomba, berlatih, tentunya akan kendala yang paling utama pasti dari fisik ya Bu ya. Dari fisik mungkin dia sakit, kemudian dia jelek gitu Bu. Jadi selain berlatih, mungkin juga saya harus menjaga kesehatannya gitu Bu, supaya dia tidak sakit, kemudian ya supaya dia tetap semangat ikut pertandingan di tingkat provinsi. Terus kalau misalnya ada pertandingan kemudian kalah, dia tidak down gitu Bu. Mungkin itu ya dia. Ya. Untuk melakukan hal tersebut berapa lama waktu yang Ibu butuhkan? Jadi kalau sekarang kan bulan Agustus ya Bu ya. Kalau PPDB kan yang saya tahu di bulan Mei, berarti kira-kira jedanya dari bulan ini sampai ke nanti itu kan 10 bulan Bu. Artinya itu target saya itu dalam 10 bulan paling tidak Nayara harus sudah berhasil untuk masuk juara tingkat provinsi ya Bu. Ya targetnya sih juara 1 gitu, tapi ya mudah-mudahan bisa berhasil gitu ya. Nah, kalau selama kurang dari 1 tahun ya Bu ya untuk bisa mencapai hal tersebut. Nah, untuk menjaga komitmen Ibu agar perencanaan itu berhasil, siapa yang bisa membantu? Tentunya banyak pihak gitu ya yang harus membantu. Jadi mulai dari keluarga tentu yang utama ya Bu ya, keluarga yang harus menjaga kesehatan dia, mungkin pola makannya, seperti itu pola tidurnya, kemudian juga pelatihnya supaya kalau pelatih kan membantu dia berkembang dalam potensi dia di bulu tangkisnya. Terus saya juga mungkin minta bantuan Ibu juga teman-temannya ya, karena kan kadang kalau yang kecapean gitu Nayara moodnya suka jelek, saya juga minta bantuannya ketika mungkin dia mau bertanding, ada buku-bukunya dari Ibu, jadi biar dia semangat gitu Bu. Ya baik, insya Allah saya dan juga teman-teman ya akan selalu senantiasa mendukung ya untuk
yang Ibu harapkan gitu untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan itu? Apa yang capaian keberhasilan Nayara itu? Apa yang dicapai keberhasilan Nayara? Capaian keberhasilannya tentunya ya. Jadi karena sekarang sudah di posisi juara 1 tingkat provinsi, jadi Nayara dalam waktu 10 bulan ini kalau ingin aman berarti ya Bu ya, masuk ke SMP 3 tentunya Nayara harus bisa berhasil masuk tingkat provinsi gitu Bu. Ya cukup juara 1. Mudah-mudahan ya Bu ya. Ya, amin, mudah-mudahan. Tindak lanjutnya nanti setelah misalkan ya Nayara itu sudah diterima di sekolah yang dia impikan gitu. Yang Ibu harapkan tindak lanjutnya setelah dia masuk apa ya? Ya, saya berharap dia bisa berkembang dengan potensinya dia. Jadi dia bisa mengembangkan potensi dia sampai ke jenjang-jenjang selanjutnya gitu Bu. Kalau sekarang kan jenjang SD, nanti di SMP, itu bisa menjadi atlet nasional gitu. Ini luar biasa ya Bu ya. Baiklah Bu Nia, dari pembicaraan kita hari ini, apakah Ibu sudah ada solusi terkait pertemuan Ibu? Ya Bu, alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Jadi ya sebetulnya sih Bu saya malu, belum apa-apa udah nanyain SMP mana yang cocok gitu buat anak saya. Apa saya kan sebagai wali kelas juga harus bisa saling sharing dengan Ibu terkait kemajuan dari saya gitu. Iya, iya Bu. Jadi saya sekarang nggak bingung lagi mau milih SMP mana. Jadi saya dan memang dari awal Nayara juga ingin masuk ke SMP 3. Jadi saya memang nggak bingung. Jadi harus fokus ke SMP 3. Tapi mungkin dengan rencananya saya dan Nayara harus fokus untuk mencapai ke rektor provinsi gitu mungkin rencananya. Mudah-mudahan dengan bantuan Ibu bisa masuk ke juara 1 provinsi ya Bu. Baik, semangat ya Bu ya. Mudah-mudahan Nayara bisa meningkatkan potensinya di sekolah yang dia inginkan, dan Ibu juga bisa merasa aman ya, tidak ada kegalauan lagi. Iya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Gak apa-apa Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah coaching kita yang ketiga sudah selesai ya. Saya tadi mengamati. Hebat. Nah, tadi berdasarkan coaching tadi ya, kan Bu Titin tadi ingin mengembangkan potensi bertanya berbobot ya. Nah, kira-kira apakah sudah ada upaya tuh tadi untuk mencapai tujuan itu ketika coaching tadi? Alhamdulillah tadi sudah ada dari kegiatan saya mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab dunia mengalami kegalauan dalam hal memilih sekolah yang tepat ya Bu ya, yang sesuai bisa meningkatkan potensi dari veteran yang dunia. Ya, saya bisa mengenali apa yang menjadi kekuatan dunia dan apa yang menjadi Ya, sesuai catatan saya tadi juga saya mendengarkannya betul sesuai dengan tujuan Bu Titin ya, ingin membuat pertanyaan berbobot ya, dan yang tadinya punya asik galau memilih SMP dengan pertanyaan Bu Titin akhirnya oh iya saya sudah yakin di sini. Nah, selain kompetensi pertanyaan membuat pertanyaan berbobot nih, apalagi sih dari hasil coaching ini yang ingin Bu Titin kembangkan lagi? Ya, tentunya saya ingin meningkatkan keseluruhan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach ini, baik dalam hal saya menghadirkan presennya, terus ada kehadiran untuk coach, saya bisa mendengarkan aktif segala keluh kesah gitu yang menjadi dialami oleh coach, dan saya juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu ketiga kompetensi yang tentunya harus selalu saya tingkatkan gitu ya, tidak akan pernah cukup gitu. Dan mudah-mudahan dari kompetensi yang saya kuasai bisa saya juga memberikan coach kepada yang lainnya, baik kepada rekan kerja saya, kepada orang tua, atau kepada murid saya, pokoknya kepada siapapun. Oke, sip. Mudah-mudahan apa yang Bu Titin tuju ya tercapai, dan memang betul ya bisa menjadi coach ya untuk coach ini. Alhamdulillah coaching kita sudah selesai. Mudah-mudahan dengan coaching ini memberikan manfaat untuk kita semua ya, dan selalu dalam lindungan Allah.
Terima kasih Bu Niasi, Bu Titin, saya sebagai ucapkan mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.